pelajaran yang saya belajar dulu ya tentang keimanan saya, teman. Firman itu adalah perkataan Allah. Di sini dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Amin. Teman-teman semua, betapa kagetnya saya. Setahu saya Tuhannya Oten kan manusia, ya. Berarti Yesus itu adalah firman Allah, ya. Firman Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Jadi, teman-teman semua, memang dia adalah firman Allah, ya, yang menjadi manusia. Memang hakikatnya, memang dia adalah Allah, Allah itu sendiri. Tapi selama semasa dia di dunia, dia adalah posisinya sebagai utusan dan manusia, bukan Allah. Ya. Bukan Allah, teman-teman semua. Nah, selanjutnya teman-teman semua, di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, ya, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Jadi dia disebut anak tunggal. Oh, saya bilang, ternyata anak itu, bahwa Yesus ini adalah firman yang keluar dari dalam diri Allah, ya. Makanya dia lahir dari Allah, makanya disebut anak Allah. Makanya Bapa, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini ya datangnya dari Allah juga, keluarnya dari Allah juga. Jadi ketiganya adalah satu kesatuan. Maka disebut Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan Aku adalah satu, ya, teman-teman semua. Haleluya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ya, ayat 18. Kenapa Allah mengutus firman yang menjadi manusia? Ada alasannya. Bukan ujuk-ujuk, wah, datang kepada mengutus firman jadi manusia. Tidak, ada alasannya. Apa alasannya? Kita baca ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, ya, kita baca teman-teman, ya. Karena apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini alasannya, ya. Tidak seorang pun bisa melihat Allah, teman-teman semua. Ini alasannya kenapa Allah mengutus firman-Nya itu, ya. Karena Allah sendiri. Ada juga yang mengatakan, kenapa nggak Allah sendiri yang ngasih tahu bahwa ayo sembahlah Allah, teman-teman semua. Karena dosa manusia, ya, tidak akan bisa kita menggapai Allah, ya. Tidak bisa kita menghampiri Allah. Allah pun tidak bisa menghampiri kita karena dosa yang menghalangi, teman-teman semua. Makanya banyak orang sebelum Yesus turun, teman-teman semua, bikin patung lah, ya, bilang batu lah dikapanin, disembah-sembah, sampai sekarang masih ada itu, ya. Batu dikapanin katanya bisa bawa ini, batu bisa bawa jodoh, ya kan. Sumur diukir-ukir, sumurnya bisa kalau mandi bisa naik jabatan, itu. Sampai sekarang orang batu diukir-ukir mirip jalan lahir, dipercaya bisa menebus dosa, itu. Karena orang bingung, nggak kenal Allahnya. Ada yang menyembah gunung, menyembah matahari, menyembah api, teman-teman semua, ya. Banyak orang menyembah laut, ya, karena bingung mengenali Allahnya. Amin. Nah, untuk itulah teman-teman semua, Yesus, ya, Allah mengutus firman-Nya, yaitu Yesus, ya, ke dunia dan menjadi manusia, ya, teman-teman semua. Gunanya apa? Nah, ini. Tetapi, ya, tidak seorang pun yang telah pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, artinya yang ada bersama dengan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi teman-teman semua, Allah kita tuh Allah yang nyata, bukan Allah yang hayalan saja, bukan, ya. Allah kita tuh Allah yang nyata, bukan Allah yang hasil dari bertapa di dalam goa, bukan. Allah kita tuh Allah yang menyatakan dirinya kepada umatnya, kepada manusia, lewat Yesus, teman-teman semua. Jadi orang yang mengenali Yesus pasti mengenali Allahnya. Amin. Haleluya, ya. Begitu juga adalah apa tujuannya, ya, Tuhan Yesus, ya, ada di dunia. Yohanes 3 ayat 16 tertulis, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu, ya. Jadi teman-teman semua, siapa yang mau menerima hidup yang kekal, percaya kepada Yesus, itu, ya. Amin. Haleluya. Nah, teman-teman semua, terus saya dibimbing oleh Roh Kudus, terus saya diajari teman-teman semua, sampai saya tahu, oh, ternyata Yesus itu adalah firman Allah yang diutus supaya
Allah, supaya manusia mengenali Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Bukan Allah negeri Mekah, bukan. Jadi kalau ada orang, wah Yesus itu cuma utusan, dia diutus untuk kasih tahu untuk menyembah kepada Allah negeri Mekah, ngawur. Allah negeri Mekah itu baru ada abad ke-7, coy. Mana kenal Yesus dengan Allah yang abad ke-7, nggak tahu dia, ya. Nah, jadi jangan paksa kami untuk menyembah kepada Allah yang abad ke-7. Kami hanya menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Amin. Nah, teman-teman semua, banyak hal teman-teman semua. Yesus datang dari surga. Nah, apalagi yang membuat saya yakin teman-teman semua, ya? Yesus ini lahirnya nggak ada bapaknya. Amin. Benar nggak? Yesus lahir nggak ada bapak kan? Sama di kitab suci saya juga yang dulu juga ditulis Yesus lahir nggak ada bapaknya. Saya mau tanya, bapaknya Yesus siapa coba? Ada yang bisa jawab? Yang dari seberang? Siapa bapaknya Yesus? Saya mau tanya, bapaknya Yesus siapa? Biar ketemu nih, biar ketemu, ya. Nah. Bapaknya Yesus siapa? Ada yang bisa jawab? Ya, bapaknya Yesus kok Yusuf? Itu bapak, ya? Itu bapak kedagingannya. Bapaknya adalah Allah itu sendiri, teman-teman semua. Karena Yesus lahir dari roh Allah. Amin. Dari roh Allah. Haleluya. Makanya Yesus pun disebut dengan anak Allah. Kalau di kitab suci saya dulu, Yesus lahir oleh Rohul Kudusi, dari Rohul Kudusi yang dihembuskan di perjaha. Tulisannya, ya. Maka jadilah Yesus, teman-teman semua. Cuman di sono namanya beda. Ya nggak tahu lah teman-teman semua. Namanya beda itu saya nggak tahu kenapa. Tamannya yang jiplak nggak tahu lah. Nggak mungkin yang datang duluan jiplak toh. Pasti yang terakhir jiplak. Nah, teman-teman semua. Nah, artinya teman-teman semua, ya. Nah, selanjutnya, ya, apalagi? Yesus datang dari surga. Nah, dia mengajarkan surganya beda, teman-teman semua. Wah, surga di sini nggak ada kawin-mengawin. Ya. Nggak ada kawin-mengawin. Kita hidup seperti malaikat di surga. Memang agak lain sih surga yang dulu. Surga yang dulu masih teman-teman semua masih surga dunia, ya, memikirkan bagaimana memuaskan hawa nafsu manusia. Ya. Haleluya teman-teman semua. Nah, langsung selanjutnya teman-teman semua, apa yang menjadi, ya, membuat saya percaya kepada Yesus? Ya, saya langsung saja. Yohanes 14. Ya, Yohanes 14. Supaya kalian juga tahu teman-teman semua, ya. Kalian punya jaminan nggak? Siapa yang menjamin kalian masuk surga? Kira-kira ada yang jamin nggak? Kasihan banget kalau nggak ada yang jamin masuk surga. Kalau kami ada yang jamin, ya. Kalian nggak punya jamin. Kalian hidupnya berjuang sendiri, ya. Sudah capek-capek kalian berjuang, sekali ditanya, kami masuk surga nggak? Mudah-mudahan masuk surga. Ya, sudah banyak apa? Sudah banyak berbuat amal, rajin melakukan ini segala macam. Ditanya, kami masuk surga nggak? Mudah-mudahan. Ya, rumah Bapa. Oke? Rumah Bapa. Yohanes 14, teman-teman, ya. Disinilah banyak murtadin, banyak bertekuk lutut, teman-teman semua, mengaku Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ya, saya pun di sini juga teman-teman semua. Ini sertifikat saya menuju surga yang kekal itu. Dari ayat inilah saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, rumah Bapa, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal,
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ ya untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Jadi teman-teman semua, Yesus itu naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus nanti datang itu teman-teman semua ya, katanya mematahkan salib, ngawur. Nih kita lihat ya. Jadi Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Mereka ada tempat gak kira-kira? Ya. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Haleluya. Kan kita semua tahu Yesus ada di surga gak? Kalian mengakukan Yesus ada di surga kan? Yesus kan di surga. Digantikan dengan lain, Yesus terangkat ke surga, kalian bilang. Jadi kalau ada teman-teman semua yang mengatakan Yesus datang di kali kedua nanti untuk membun-bun B2, untuk mematahkan salib, untuk apa? Untuk menghakimi orang oten. Ngawur teman-teman semua, ngarang. Itu Injil yang mana? Injil yang mana yang kalian karang? Yesus datang itu dalam pengajaran kalian bahwa dia akan menghakimi seluruh bangsa, ya, seluruh manusia, bukan oten. Haleluya. Nah, kalau dia jadi hakim bagi kalian, kenapa kalian nggak percaya sama hakim kalian? Mikir teman-teman semua, biar pinter ya. Jadi kalau ada yang kata, oh Yesus datang untuk membun-bun B2, kurang kerjaan. Nggak perlu Yesus turun kedua kali untuk membun-bun B2 teman-teman semua. Kumpulkan murtadin ya, taruhlah B2 itu semua di atas meja, selesai dalam hitungan menit. Ya, selesai itu. Taruh saksang di situ, taruh BPK di atas meja tuh. Apalagi teman-teman semua, murtadin ini ya, rakus-rakus dengan B2. Jangan main-main kalian ya. Kalau sudah ketemu B2, lupa daratan. Ngambang di langit. Haleluya ya. Nah, jadi kalau ada teman-teman semua, kalau ada yang mengatakan seperti itu, wah Yesus datang patahin salib sama bun-bun B2, ngarang. Ya. Nah selanjutnya, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Nah salah satu muridnya bertanya, Thomas ya, kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus, nah ini teman-teman semua, ayat ini nih banyak sekali murtadin bertekuk lutut ya dengan ayat ini. Karena dulu kami ya siang malam pagi sore minta petunjuk jalan yang lurus ya. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Pagi begitu ya, siang begitu, berilah kami petunjuk jalan yang lurus ya. Sore begitu juga, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Malam pun begitu juga, setiap hari ya teman-teman semua, setiap hari hanya minta petunjuk jalan yang lurus. Ya, haleluya, teman-teman semua, tap layar dong, tap layar, teman-teman share. Yang belum absen dulu teman-teman semua. Ini mereka tombak saya. Tabur-tabur berkat teman-teman semua, please tabur-tabur berkat ya, tap layar, berapapun teman tabur berkat. Itu buat menangkal report mereka teman-teman semua. Soalnya ini yang nonton banyakan dari seberang ini teman-teman semua, ya penontonnya banyakan dari seberang ini. Ya, bantu saya teman-teman semua, bantu saya yang belum absen ya, tap layar teman-teman semua ya, berkat-berkatnya taburin berapa saja ya. Ya, makasih teman-teman semua ya, supaya lancar ini teman-teman live ini, supaya banyak orang diberkati ya, supaya tahu mereka siapa Yesus itu. Jangan mengatakan Yesus itu Allah ya, itu oten disalib. Allahnya disalib, ngarang bebas memang. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ayat inilah yang sangat sakti ya, yang satu-satunya yang mengatakan ini hanya Yesus. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ayat ini dahsyat teman-teman semua.
Ayat ini luar biasa. Hanya satu-satunya nabi, ya dikatakan nabi, dikatakan utusan, yang dikatakan orang biasa, ya. Tapi satu-satunya yang mengatakan berani menjamin manusia masuk surga, hanya Yesus yang mengatakan ini. Yang lain nggak ada. Ya, hanya Yesuslah yang berani mengatakan seperti ini. Ajaran mana pun tidak ada yang berani mengatakan dan menjamin manusia masuk surga dan bertemu dengan Allahnya. Kira-kira siapa Yesus ini? Kok berani ya dia menjamin kita masuk surga? Siapa Yesus? Nekat ini bocah. Wah, ini kalau bahasa sekarang kan, nekat ini bocah ya. Berani-beraninya dia menyangkal Yesus, ya Pak. Menjamin manusia masuk surga, ya kan? Siapa dia? Ya, apa pangkatnya kok dia berani-berani menjamin manusia masuk surga? Ya, teman-teman semua. Alkitab palsu, bos. Itu teman-teman kalian bawa Alkitab, dia menyangkal Yesus pakai Alkitab palsu berarti. Ya, si Virgas ini ya, berarti dia pakai ayat palsu ini, dia menyangkal Yesus. Nanti kita baca, tenang, ini selesaikan dulu nih. Jangan panik, tenang, jangan panik. Slow ya. Situ gigit tiang. Nah, teman-teman semua, kita cari tahu siapa Yesus. Ayat ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku, kata Yesus. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Weh, haleluya. Wow, the best Yesus, the best ternyata. Siapa Yesus? Kita langsung jawab ya. Masih bingung ini si Filipus, muridnya satu lagi. Kata Filipus kepadanya, Tuhan. Wah, Filipus panggil Tuhan. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus sebaliknya? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Wow, lebih jelas lagi. Siapa Yesus? Siapa Yesus, teman-teman semua? Haleluya. Ayat ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya. Haleluya. Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Ayat ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, ya. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu. Teman-teman semua, apa pekerjaannya? Dia menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang pendarahan sembuh, dan orang metong bangkit kembali. Dan dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Dahsyat, men. Itulah pekerjaan-pekerjaan ilahi yang dikerjakan oleh Allah. Dan dia disalibkan, dan dia metong. Di hari ketiga dia bangkit, dan itulah pekerjaan Allah. Ya, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Makanya kita berdoa dalam nama Yesus, ya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Haleluya, teman-teman semua. Setelah saya mendapatkan ayat ini, teman-teman semua, saya menjadi kayak orang kesurupan waktu itu, ya. Tahun 98 saya di jamaah Tuhan, teman-teman. Bayangkan, ya. Saya seperti orang kesurupan. Saya bilang, saya harus dibaptis. Saya harus dibaptis. Iya, teman-teman semua, saya harus dibaptis ini. Selama ini saya dibohongi ternyata. Ternyata keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ya. Saya setiap ketemu orang, teman-teman semua, saya katakan, bang, mau tau nggak? Yesus itu ternyata Tuhan loh, bang. Kita selama ini dibohongin, bang. Ya, ketemu ibu-ibu diangkut, bu, mau tau nggak, bu? Yesus itu ternyata Tuhan, bu. Ya, kita selama ini kita dibohongin, bu, dengan ayat-ayat tungkriung. Saya bilang. Tapi tungkriung belum ada, teman-teman. Ya, saya bilang ayat-ayat itulah, ya, teman-teman semua, ya. Ya, original text, teman-teman semua. Jadi kita cuma baca doang, nggak tahu, hafal doang, nggak tahu artinya. Nah, teman-teman semua, ya, akhirnya teman-teman semua, ya, saya bingung, kayak orang, pokoknya saya mau mana saya buronan di kota, di kampung, orang bingung mau cari pendeta yang mana. Iya, teman-teman semua,
saya hadir ke halo kasih. Nah, teman-teman semua ya. Nah, saya ngomong sama makcik saya, adik mama saya. Mama saya kan, mama saya masih keturunan Minang, teman-teman. Ya. Jadi saya pelan-pelan nih. Saya kasih tahu makcik saya, kan. Makcik mau tahu nggak makcik? Ternyata Yesus itu Tuhan Allah loh. Yesus itu dia itu sebenarnya Allah loh, makcik. Ya, Yesus itu Tuhan kita loh, makcik. Langsung teman, bahasa langsung keluar. Iya anak kurang ajang kalirang yo drako yang renggae lang yo. Ya lalu kapirang yo. Ya lalu Kristen yang kapirang. Ambil pakai nang pai lang dari siko. Ndak boleh yang terjenjak sampai sekolah. Wah langsung diusir saya teman. Diusir saya hari itu juga. Hari itu saya diusir mentah-mentah teman-teman ya. Di kampung orang, di kota besar. Saya teruntang lantung teman-teman saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku belum kenalmu Tuhan, aku belum dibaptis, tapi sudah diusir. Bayangkan teman-teman semua ya, baru mau percaya saja, sudah diusir sama keluarga saya, ya. Nah, makanya berat menjadi pengikut Yesus itu, ya. Coba kalau mukalaf, mukalaf mau siapapun boleh silakan pergi aja sono. Nggak ada yang ngancam-ngancam, nggak ada yang bilang wah darahnya halal, nggak ada. Kalau mau halal mah enak, kalau murtadin baru itu saya diusir. Akhirnya teman-teman semua, tahun 98 saya di jamaah Tuhan, 99 saya dibaptis, dan sampai hari ini karya dan mujizat Tuhan nyata. Sudah 25 tahun saya mengikut Yesus, ya. Tidak pernah saya dikecewakan, ya. Kalau mengecewakan sering, tapi dikecewakan Tuhan, saya tidak pernah dikecewakan Tuhan. Amin. Yesus itu nyata, kuasanya nyata, ya. Allah kita Allah yang nyata, bukan Allah yang hayalan saja, bukan, ya. Allah kita Allah yang nyata, ya. Allah yang bukan dapat bertapa di dalam goa, ya teman-teman semua, tapi Allah yang menyatakan dirinya kepada kita semua melalui Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan mengenal siapa Allahnya, ya. Intinya teman-teman semua, kalau ingin bertemu Allah yang sebenarnya, kenalilah Yesus lebih dalam lagi, supaya teman-teman tahu siapa Allah yang sesungguhnya, ya. Yesus adalah utusan, ya, firman yang diutus menjadi manusia, teman-teman semua. Gunanya adalah menuntun manusia kepada Allah yang sebenarnya. Gunanya adalah menebus dosa manusia dari dosa dan dari kutukan, teman-teman semua, ya. Artinya Yesus menggantikan kita yang berdosa ini, menebus kita di tiang salib, teman-teman semua. Darahnya tercurah untuk memutuskan kutuk, teman-teman semua. Yang tadinya kita di bawah hukum Taurat, itu terbebas oleh kuasa darah Yesus. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa? Yohanes 4:4 ada apa? Yohanes 4 itu ada apa? Ada apa? Yohanes 4, ya. Ada apa teman-teman semua, ya? Kita baca apa sih? Kau bilang tadi apa? Injil sudah dipalsukan, tapi pakai Injil nyangkal Yesus. Pakai kitab sucimu yang maha dahsyat itu, sangkal Yesus. Iya, ini kitab sucimu nggak berguna apa? Ya, nggak bisa nyangkal kalau Yesus bukan Tuhan. Pakai kitab sucimu bisa nggak? Kalau nggak ya udah sana, yang nggak usah pakai lagi, taruh aja di kardus, simpen aja. Yohanes pasal 4, Yohanes 4 ayat berapa? 44. Kenapa di sini? Kenapa? Apa 44? Kenapa ada 44? Kenapa ayat 44? Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati, ya, di negeri sendiri. Emang kenapa? Kalau baca Alkitab, Injil itu dasarnya dulu kalian baca, ya. Teman-teman semua, rata-rata semua nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu, ya. Dia menggambarkan dirinya bahwa seperti nabi-nabi dulu juga tidak dihormati di kampung halamannya, tapi di tempat lain dihormati, teman-teman semua. Sama, saya juga nggak dihormati di kampung saya, ya. Tapi di sini saya dihormati orang. Kenapa? Saya memberitakan kebenaran. Amin. Haleluya. Karena yang mereka anggap Yesus itu anak tukang kayu, bukan Yesus sebagai utusan. Ya. Makanya orang bilang, dia ini kan anak tukang kayu, anak Yusuf, ya. Kenapa dia seperti itu? Makanya dia nggak dipercaya. Makanya di tempat dia sendiri, di tempat tinggal dia sendiri, jarang mujizat terjadi. Tapi di tempat-tempat lain mujizat terjadi. Kenapa? Karena iman.
Itu artinya, ya. Itu artinya, makanya kau belajar, tanyakan Injil kepada saya. Itu benar. Tapi jangan kau jelaskan Injil dengan kami. Kau menjelaskan Injilmu dari mana Injilmu dapat? Nah, lanjut, apa lagi yang mau ditanyakan? Ya, sekali Yesus, tetap Yesus. Iya, di Iran, Oten hampir punah loh di Iran. Iya, di Iran Oten hampir punah, teman-teman. Ayo, tanya, apa mau ditanya lagi? Kenapa kita pun direvisi? Aku tanya juga, kenapa kita pun juga direvisi? Ya, kami direvisi itu karena terjemahannya direvisi, ya, berganti-ganti zaman, teman-teman semua, kan berganti bahasa-bahasa juga banyak, ya, tapi bukan mengurangi artinya. Artinya tetap Yesus disalib menebus dosa manusia, nggak pernah berubah itu, ya, nggak pernah berubah, ya. Kalau kalian mau jujur, teman-teman semua, kalian dicetak itu tahun 1924 kan, yang kalian ke kitab kesuci kalian, benar nggak? Coba tanya kan. Dicetaknya 1924 itu, ya. Tapi kami nggak mau pergaul, itu terserah kalian lah, itu urusan kalian lah itu, ya. Nah, jongor. Nah, ayo, tayo. Belum lagi yang dimakan kambing, teman-teman semua, ya. Itu tidak termasuk yang dimakan kambing, teman-teman semua, ya. Ternyata kambing itu lebih hebat daripada malaikat. Apalagi? Apalagi yang mau dibacakan? Oh, ke Injil kami ini adalah Injil kekuatan Allah. Apapun pertanyaan kalian itu ada aja di dalam Injil juga, nggak perlu pakai hadis dan apa tafsir, nggak perlu. Apalagi? Nah, aku tanya dulu Pargas, ya, Vigas HRP. Apalagi? Yohanes 20, apalagi? Tuhan Oten hilang diambil orang. Haleluya. Itu waktu dihilang diambil orang. Buktinya sekarang dia ada nggak? Itu saja. Kau ada-ada saja. Yang pertanyaan itu yang berbobot gitu loh, teman-teman semua, ya. Kenapa? Di mana ya Paulus membatalkan hukum Taurat? Ya. Bukan membatali, menggenapi. Yesus menggenapi hukum Taurat, bukan membatalkan. Amin. Haleluya. Baca apa Rizky? Udah capek aku bacain kau terus, ya. Nggak berbobot apa yang kau tanyain. Nah, apa yang tanya itu yang penting. Ayo tanyalah, ya. Tapi tentang Injil boleh. Kalau nanti kalau Al-Hijr tadi sudah dikasih, kau baca belum Al-Hijr ayat 6? Nah, haleluya. Allah kami itu nggak bakal bela yang salah, teman-teman semua. Allah kami itu bela yang benar, ya. Enggak dia bela waktu kepergok, saya kepergok. Saya pernah, teman saya kepergok, dia ketahuan apa lagi selingkuh, teman-teman semua, di kasur istrinya, ketahuan. Turun, langsung dia bilang, aku bersumpah tidak akan lagi mengulangi melakukannya, bersumpah dia. Datang Allah lagi bilang, kenapa kau mengharamkan apa yang aku halalkan? Dibela sama Allah, teman-teman semua. Ketahuan selingkuh sama bininya, dibela sama Allah. Oh, luar biasa. Allah membela hal yang buruk. Aneh, ya. Ngomongin siapa sih? Ngomongin itu ada Sidul. Sidul ketahuan, ya, sedang berbuat tidak senonoh di kasur istrinya, ya. Tapi dia dibela Allah, bela ayat turun, ayat. Amin. Apalagi? Bohong kebangetan. Ini saya ceritakan teman saya loh, teman-teman semua. Teman saya kepergok sama istrinya, ya, menggauli budaknya, ya, teman-teman semua. Oh, ketangkap keselingkuh tuh. Dia bilang, aku bersumpah tidak akan lagi berbuat hal demikian, teman semua. Besok-besok datang ayat lagi gitu. Kenapa kau mengharamkan yang halal ku halalkan, katanya.
Dibela Allah, Allah bela perbuatannya teman-teman. Wah, kasihan itu. Nah, memang itulah teman-teman semua ya. Makanya teman-teman semua, kita bersyukurlah. Saya memilih ikut Yesus ini teman-teman semua, selain dari ayat-ayat, saya dari perilakunya. Sebagai seorang utusan, ini saya ini dulu teman-teman semua. Saya perbandingkan dulu. Saya juga dulu kan menyembah manusia, teman. Manusianya yang sudah almarhum. Nah, baru saya tahu setelah saya mengikuti Yesus, oh ternyata saya dulu nyembah manusia juga. Tapi manusianya sudah dikubur, sudah menjadi pertalite. Artinya menyembah itu teman-teman semua, kita mengikuti ajarannya, aturannya, perintahnya, sujud kepadanya, apapun titahnya kita ikuti, itu artinya menyembah. Ya teman-teman semua, itu artinya menyembah. Saking disembah-sembahnya beliau itu teman-teman semua, cicit-cicitnya pun dicium-ciumin tangannya, ngaku-ngaku cicit aja dicium-ciumin tangannya. Baru ngaku-ngaku doang, aku cicitnya beliau, langsung dicium-cium, oh dihormatin teman, dikasih makan, wah pokoknya difasilitasin. Nah itulah hebatnya, itulah namanya kita menyembah manusia. Kalau saya teman-teman semua, kita semua nggak pernah tuh ada cicitnya Tuhan Yesus datang kita sembah-sembah, nggak ada. Ya biasa aja ya, nggak ada sampai dicium-cium kakinya, nggak ada teman-teman ya. Walaupun dia turunan Tuhan Yesus yang keberapa kek, nggak masalah, nggak ada diperintahkan seperti itu. Ya, kami hanya menyembah kepada Allah saja. Ya, dilarang menyembah kepada manusia. Terkutuklah kamu kalau kamu mengandalkan manusia. Nggak boleh kami mengandalkan manusia. Amin. Haleluya, teman-teman semua. Haleluya. Ada yang panas nih. Tenang, santai. Slow, santai. Ya, pelan-pelan Pak Supir. Nah, teman-teman semua ya. Nah, apa menjadi ukuran saya untuk mengikuti Yesus? Selagi teman-teman semua, oke, saya sudah menerima ajarannya, tapi saya uji dulu kedua tokoh ini, ya. Ini soalnya sama-sama ngaku-ngaku utusan, teman-teman. Satu juga ngaku punya utusan, ya kan? Satu Yesus juga ngaku utusan. Saya uji dulu, yang mana di antara dua tokoh ini yang layak menjadi utusan, teman-teman semua, ya? Yang mana yang kedua tokoh ini yang layak jadi utusan, teman-teman semua. Nah, selanjutnya, ya. Bagaimana cara mengujinya? Ya, benar nggak Yesus ini utusan? Pertama, Yesus lahir dari Roh Allah. Wah, ini sudah tanda kebenaran. Ya, salah satu yang membuat saya kagum adalah Yesus lahir dari Roh Allah, dan dia disebut anak Allah. Berarti benar dia anak Allah, disebut anak Allah. Ya, nah, saya uji dulu nih, kan ada Allahnya kan ada 3 nih, ya teman-teman semua. Nah, sebagai utusan teman-teman semua, dari kecil ya dia sudah kelihatan melebihi dari orang-orang lain. Dia cerdas, dia teruji teman-teman semua, ya. Dan diakui oleh alim ulama, dia berhikmat dari Allah. Sampai kagum, ya teman-teman. Nah, selama dia di dunia, dari kecil sampai usia 30 tahun dia menginjil, teman-teman semua, ya, memberitakan Injil. Tidak satu ayat pun yang mengatakan Yesus berbuat dosa. Nah, ini teman-teman tolak ukur saya untuk mengikuti Yesus, menerima Yesus atau mengikuti Yesus, ya. Tidak satu ayat pun terbukti bahwa Yesus melakukan dosa. Entah dia menggauli budak-budaknya, nggak ada. Injil tidak menuliskan itu. Entah dia mengawini janda-janda untuk mencari modal untuk supaya dia bisa menginjil, nggak ada. Dia nggak butuh modal, teman-teman semua. Bahkan dia bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Itu mukjizat Allah, luar biasa, ya. Yesus nggak perlu modal, teman-teman semua, merampas harta orang, nggak, ya. Yesus tidak pernah, ya, walaupun ribuan pengikutnya, tidak pernah didapati dalam Injil bahwa Yesus membagi-bagi harta rampasan, tidak ada. Tidak ada terjadi seperti itu. Atau Yesus membun-bun, tidak ada. Yesus menggoda-goda anak gadis orang, nggak ada. Ya,
Apalagi Yesus kepergok menggauli budak-budak, nggak ada, ya jauh sekali, nggak ada, teman-teman. Nah, saya melihat dari sini perbandingan teman-teman semua. Wah iya ya, yang satu ini semuanya ngerarus semuanya, semuanya disikat ya, dari yang tua sampai yang bocil pun disikat. Nah, teman-teman semua. Jadi ini semua masuk, ini asbak juga yang satu. Nah, berikutnya teman-teman semua ya, berikutnya inilah tolak ukurnya. Dari akhlak dan perilakunya, dia layak sebagai utusan. Yesus layak menjadi utusan karena perbuatannya, sikapnya, hidupnya patut menjadi teladan bagi manusia. Fakta dia, memang fakta ini, bukan saya ini supaya teman-teman terbuka ya pikirannya. Apa yang saya sebutkan ini bukan mengada-ada, bukan ngadi-ngadi ya. Buktikan sendiri teman-teman semua ya. Nah, apalagi yang membuat saya mengikuti Yesus ya. Yang kedua, selain dari dia berakhlak dan berperilaku yang tidak seperti yang selain ya, teman-teman semua, dia sebagai yang diakui sebagai nabi, dia bermujizat. Tandanya seorang utusan dan nabi itu bermujizat dan bernubuat. Semua nabi sebelum-sebelumnya teman-teman semua bernubuat dan bermujizat. Apa yang kurang yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia? Sudah saya katakan tadi, tanda-tandanya dia menyembuhkan orang sakit, orang metong bangkit, dia sendiri bangkit dari kemetongan, dia disalib dan hidup kembali, teman-teman semua. Itu tanda-tandanya. Amin. Haleluya teman-teman semua. Jadi tidak bisa disangka lagi sebagai seorang utusan dan nabi, Yesus layak dipercaya sebagai nabi dan utusan karena dia tidak seorang utusan atau nabi bukan dilihat dari tanda lahir, tapi dari mujizat-mujizat ilahi yang terjadi, yang nyata, bukan dari dongeng-dongeng ya, bukan seperti dongeng ya, singa bersin keluar kucing, bukan. Tapi ini nyata, orang lumpuh berjalan ya, orang buta melihat, orang kusta tahir ya, orang metong bangkit kembali. Semua juga tahu kitab suci yang saya dulu juga mengatakan bahwa dia bisa membuat burung dari tanah liat. Itu ternyata terbukti, diakui ya. Kitab saya yang dulu juga mengakui bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang metong juga, ada tertulis sama. Ya, tapi nggak tahu yang mana yang mencontek, nggak tahu teman-teman. Yang jelas tidak mungkin yang baru datang, ya yang baru datang yang asli. Nah, teman-teman semua. Nah, dari sinilah saya, wah benar dia adalah utusan Allah dengan tanda-tanda dan mujizat, teman-teman semua. Nah, berikutnya apa lagi? Yang terakhir adalah ajarannya. Saya punya patokan begini, teman-teman semua. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, Maha Pengampun. Tentulah akan mengajarkan hal-hal tentang kasih. Mana mungkin Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu membiarkan umat-umatnya saling menyakiti, saling menghina, saling merendahkan. Nah, Yesus mengajarkan supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, berkatilah orang yang mengutukimu. Amin. Haleluya. Nah, ini yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita, kasihilah sesamamu manusia. Apa yang diajarkannya? Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal dan pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Yang hukum yang kedua yang sama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi teman-teman semua, enggak ada ajaran Tuhan Yesus ini yang menyalahi dari ajaran kasih Allah itu. Tidak ada. Ya, apalagi memperbolehkan ya, membenarkan yang salah. Sudah ketahuan selingkuh dibolehkan. Nah, ini teman-teman semua, ya. Allah tidak akan membiarkan hal yang najis boleh terjadi bagi umatnya. Dan Yesus mengajarkan kita bagaimana caranya kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Yesus turun ke dunia untuk mengajar kepada kita semua membersihkan diri dari dalam diri, bukan dari luar. Ya.
Bukan dari luar, cuci tangan, cuci kaki, cuci hidung, bukan. Membersihkan pikiranmu dari pikiran kotor, hatimu yang kotor dibersihkan, mulutmu yang kotor, ya, itu dibersihkan, tapping-tappingmu yang kotor, itu dibersihkan. Ya, kelihatan banget teman-teman semua. Dari ajaran yang kotor akan mengeluarkan hal yang kotor. Itu sudah pasti. Ya, dari air yang kotor mengeluarkan hal yang kotor, ya. Dari air yang bersih mengeluarkan air yang bersih. Dari ajaran yang kotor akan mengeluarkan ajaran yang kotor pula. Amin. Haleluya. Dari buahnya lah kamu melihat, ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, teman-teman semua. Dari buahnya kita melihat pohon itu baik atau buruknya. Sama dari pengajarannya kita melihat ajaran itu benar atau tidak benar, ya. Makanya teman-teman semua, lihat buahnya. Buahnya banyak, murid-murid dicoblos. Ya. Murid-murid sendiri dicoblos, ya, supaya lancar menghafal. Buah-buahnya lihat, korbannya sudah banyak, bukan satu orang dua orang, banyak korbannya. Gara-gara apa? Dari itu tadi, buah yang buruk itu pasti hasil dari, ya, pohon yang tidak baik. Lihat buahnya teman-teman semua, buah dari pengajaran itu, teman, ya, sudah banyak korbannya. Lihat guru-guru mereka, murid-murid yang masih bocil jadi korban. Lihat, buka mata kalian, buka terang-terang. Benar nggak itu? Kalau satu oknum, tapi kalau sudah lebih dari 10 itu bukan oknum lagi. Ayo sadar, buka hatimu, buka mata batinmu. Ya, minimal kalian tahu Yesus itu adalah utusan, ya, dia diutus, ya, firman Allah yang menjadi manusia. Jadi jangan paksa lagi kami, wah, ya, Yesus itu Tuhannya, Allahnya Oten, bukan, ya, bukan itu. Walaupun hakikatnya dia Allah, tapi waktu dia di dunia, dia manusia yang diutus, ya. Dia firman yang menjadi manusia yang diutus. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, untuk menuntun manusia kepada Allah yang sesungguhnya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah negeri Mekah. Paham? Nah, apalagi yang mau ditanyakan? Lanjut. Nah, haleluya. Ayolah, cepat, apa lagi? Haleluya. Mantap kan? Mantap toh? Mantap toh? Mantap dah.